Hai, selamat berjumpa di channel saya kembali. Di sini saya akan mengklarifikasi mengenai anti feedback yang kemarin saya jual ya. Jadi kemarin ada pembeli, yaitu itu kemarin juga terburu-buru. Saya juga belum memberikan tutorial di video. Jadi si pembeli ini memburu-buru, yaitu sekitar jam 8 malam itu dia menelpon saya dan pagi-pagi betul saya harus mengirimkannya. Nah, setelah sampai ke pembeli, ternyata dia membuat video di grup itu yang katanya anti feedback ini tidak berfungsi dengan baik lah, yang katanya ini memang sudah rusak lah, itu kan. Nah, di situ banyak komentar-komentar di bawahnya itu, di situ menyudutkan si penjual atau sayanya ya. Jadi kemarin itu sebelumnya sudah saya saya telepon atau saya WA, terus saya akan memberikan tutorialnya secara langsung, maksudnya biar si pembeli itu praktek, tapi saya telepon tidak direspon juga, yang di situ hanya isinya tidak memberikan respon baik kepada saya. Tapi ya saya maafkan aja lah. Juga di sini saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di grup ya, di grup WA maupun Facebook, yang video ini sempat viral. Jadi saya mohon untuk videonya dihapus ya, agar permasalahan ini tidak berpanjang lebar. Di sini saya sebelumnya kan menjual ini anti feedback ini, itu saya tidak pernah yang intinya ini keadaan normal ya. Jadi saya jual itu memang keadaan normal, bukan tidak normal. Nah, kemarin saya akan jelaskan kepada pembeli bahwasanya kalau barang ini normal, dan saya telepon itu tujuannya agar dia bisa mempraktekkan, terus saya pandu dari video itu. Namun saya telepon kepada pembelinya, ternyata tidak direspon, tidak diangkat ya, malah saya dikata-katain yang tidak benar. Jadi saya WA kembali, jadi ini tak suruh kembalikan dan uang saya kembalikan 100% ya. Jadi saya kembalikan 100% kemarin, dan bukti transfer juga ada. Terus ongkos kirim dari pembeli ke saya juga saya yang menanggung, kecuali kemarin waktu pengiriman memang ongkos kirim ditanggung pembeli ya. Tapi setelah pengembalian ini ongkos kirim saya tanggung. Baik, di sini sekalian saya berikan tutorialnya, dan juga ini klarifikasi bahwasanya alat ini tidak normal. Tidak normal, bahwasanya alat ini normal ya, walaupun dikatakan alat ini tidak normal katanya dari si pembeli. Nah, di sini saya langsung aja. Jadi dari mixer ini out saya masukkan ke input L dan R, dan L ini cabang input ini ya. Jadi ini cabang. Nah, cabang seperti ini. Nah, dari out input jadikan satu, LR out gitu juga LR. Jadi L ya, L dengan R ya. Nah, di sini biasanya saya pakai untuk di panggung atau biasanya untuk kontrol set pil. Nah, anggap aja ini settingannya untuk detune ini. Jadi ini saya posting untuk low-nya, saya posting, high-nya saya turunkan ke jam 9, dan ini sebaliknya ya. Ini low-nya saya turunkan, ini high-nya saya naikkan. Anggap aja ini untuk atasan, ini untuk bawahnya, atau ini sub-nya.
ini midnya gitu ya. Itu biasanya saya pakai begitu. Kita nyalakan di sini ya. Jadi agar nanti calon pembeli lainnya tidak ragu, di sini saya berikan tutorialnya cara pemakaiannya seperti apa. Jadi untuk outnya itu bisa kita cabang, misalnya mau ke keluar atau gimana, ke aksesoris lainnya juga bisa. Contoh ini dari mixer langsung kita ke anti feedback ini ya. Bisa untuk monitor, bisa untuk FOH atau lain-lainnya ya. Untuk floor monitor juga bisa. Nah, di sini memang masih nol ya. Masih nol, artinya belum ada respon dari anti feedback ini, karena di sini masih nyala semua, masih berkedip semua ya. Dari angka 1 sampai ke angka 12 ini masih berkedip semua. Jadi agar tidak salah paham, nantinya saya berikan tutorialnya dengan cara ini sudah aktif. Nah, jik. Nah, itu masih belum respon ya. Di sini masih belum respon. Nah, pertama-tama kita sengaja todongkan. Pertama dari jarak jauh seperti ini ya. Biarkan seandainya terjadi storing atau feedback, biarkan saja, biar terekam di anti feedback sini ya. Ini sudah 0 dB. Jadi untuk gain saya sudah ada di jam 12, dan untuk input di sini juga sudah 0 dB, yang di situ saya anggap sudah cukup, sudah keras. Cek. Di sini aja sudah keras ya. Jadi tadi kita todongkan ke yang high-nya saya naikkan di sini. Nah ya, biarkan saja kalau seandainya terjadi. Nah, berhenti sendiri dia. Yang berarti dia sudah terekam di sini. Nah, jadi dari angka 1 sampai ke 4 yang di situ berarti sudah terekam. Yang nantinya kita tidak sengaja, kita seandainya lewat sudah aman, ya kan? Cek masih bunyi. Nah, di sini tinggal cari frekuensi lainnya lagi. Kalau memang sudah dekat gini aman, berarti ya frekuensi yang tertangkap ini ya hanya itu aja. Nah, berarti kan selebihnya kita naikkan gain. Contoh ini, naikkan gain kita sampai ke ini. Seandainya kurang besar, ini pun masih bisa, berarti kita punya peluang masih banyak di sini. Dari angka 5 sampai ke 12 ini berarti masih bisa merekam lagi. Jangkauannya berarti masih banyak yang kita harus rekam di anti feedback ini ya. Jadi ini untuk semua calon pembeli agar tidak salah paham nantinya ya. Di sini saya berikan tutorialnya itu agar tidak terjadi seperti hal-hal yang pernah terjadi pada video yang viral di WA atau Facebook ya, agar si calon pembeli tidak ragu. Karena kemarin dengan adanya video itu banyak calon pembeli yang akhirnya tidak jadi membeli ini. Yang di situ artinya saya telah dirugikan gitu ya. Tapi tidak masalah, yang artinya di sini saya sudah memaafkan dari apa yang telah disampaikan pembeli sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan coba jarak jauhnya seperti apa, belum terekam dia ya. Nah, saya ulangi lagi. Cek. Nah, ini sudah keras sekali. 1 cek. Cek. Nah, di situ
aman berarti. Nah, berarti di situ tadi terjadi over di ini ya, situ aman. Sudah terekam semua kan? Nah, di situ berarti kalau sudah terekam di sini, yang belum terekam berarti yang di frekuensi berapa ini ya? Di angka 5 itu aja. Berarti nanti kita ya kan? Berarti dari jarak jauh juga sudah aman. Ya. Cek 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 1. Nah, aman sudah. Tidak terjadi feedback lagi. Ya. Ini saya dekatkan lagi. Cek cek cek. Ini tadi, ini dengan jarak yang tidak jauh ya, aman. Berarti kalau di panggung tidak mungkin juga kita akan ditodongkan seperti itu. Yang artinya masih berfungsi ya di sini. Baik, mungkin dari video saya ini cukup sekian, dan dari apa yang pernah terjadi kemarin menjadi pelajaran buat kita semua para penjual. Setidaknya kita memberikan tutorial. Kadang ada juga pembeli itu yang hanya pengen tahu, tidak tahu fungsinya dan belum tahu seperti apa alat atau cara kerjanya. Maka dari itu kita kalau menjual dengan orang, kita lebih enak menjual dengan orang yang sudah tahu alat kegunaannya dan seperti apa pengoperasiannya. Itu kita lebih enak ketimbang kita menjual kepada orang yang belum pernah atau yang belum tahu dengan alat ini ya. Karena ini kalau untuk orang yang sudah tahu dengan seperti ini sudah luar biasa. Ini bisa di setting kembali, setting manual juga bisa, karena ini settingan otomatis ya. Ini hanya settingan otomatis. Masih bisa kita setting secara manual. Contoh misalnya kita dengan jarak berapa meter atau berapa setengah meter kah, 1 meter, atau dengan sesuai jarak yang kita inginkan, kita bisa setting secara manual melalui ini anti feedback ini ya. Jadi ini dengan cara otomatis yang seperti ini. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada pembeli sebelumnya yang mana saya tidak memberikan tutorialnya. Kali ini saya berhati-hati sekali dengan apa yang pernah yang terjadi ya. Saya menjual di situ, pembeli dengan memburu-buru bahwasanya dia sangat butuh sekali karena dekat sebentar lagi manggung. Nah, di situ saya juga malam-malam harus cari untuk mengemasnya. Pagi-pagi saya harus mendatangi ke kurir ya, cepat-cepat. Di situ yaitu yang terjadi. Jadi sebelumnya memang saya akan memberikan tutorialnya cara pemakaiannya, tapi dianya langsung suruh mengirimkan gitu saja. Maka dari itu ini pengalaman untuk para penjual alat-alat, mungkin tidak hanya anti feedback saja, mungkin dengan alat-alat lainnya yang teman-teman mau jual. Saya harap berhati-hatilah. Di situ kita tidak rugi dari alat mungkin ya, tapi kita rugi di ongkos kirim. Di situ kita. Ini contoh saja, seandainya kita dapat pembeli 2, lalu dengan cara seperti itu atau dengan cara yang seperti saya kemarin itu, kita kirim terus mereka mau mengembalikan dengan ongkos kirim kita ya, itu sudah nyata uang kita, yang artinya
sudah barang tidak terbeli, tidak jadi dibeli, malah kita yang ada pengeluaran begitu. Maka dari itu saya sarankan untuk para penjual alat-alat khususnya untuk sound system ini ya diberi arahan dulu lah untuk pembelinya itu sudah paham atau belumnya ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf juga ya dengan video-video yang beredar. Baik, cukup sekian, terima kasih.